Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah, amma ba'd. Memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat dan mengiringkan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh, barakallahu fikum. Di antara bacaan yang kita dengarkan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan seringkali menjadi senda gurau dan permainan. Wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, andaikan mereka mengerti. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, karena di situ adalah kehidupan yang kekal, dan di situ adalah kebahagiaan yang sejati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, di dunia ini kita kenal banyak musim. Musim durian, semangka, salak, rambutan. Dan saat ini juga mungkin musim panen duit bagi para pedagang kue, pakaian, dan semisalnya. Nah, Ramadan ini adalah musim ibadah dan musim panen pahala. Musim ibadah dan musim panen pahala. Rasulullah Muhammad SAW ketika datang bulan Ramadan, maka beliau layaknya memberikan kata sambutan untuk tamu yang mulia ini. Beliau katakan di hadapan para sahabatnya, dan tentunya sabda beliau ini berlaku untuk kita juga umatnya secara umum. Qad adhallakum Ramadhanu syahrun mubarak. Di kali lain beliau mengatakan, qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Lalu beliau katakan, sufidat asyayatin. Para syaitan dibelenggu. Wa maradatul jinni. Demikian pula jin-jin pembangkang. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Lalu ditutup semua pintu neraka, tidak dibiarkan satupun terbuka. Wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Sebaliknya, dibuka semua pintu surga, tidak satupun yang dibiarkan oleh Allah tertutup. Nah, subhanallah, kalimat Nabi SAW ini, selain ia adalah kata sambutan menyambut tamu yang mulia Ramadan ini, sekaligus menjadi motivasi bagi kita sekalian. Artinya, apalagi alasanmu untuk tidak memperbanyak amalan? Syaitan-syaitan telah dibelenggu, dilemahkan godaannya. Pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala buka semuanya. Di antara maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita meraih surga. Allah memudahkan kita meraih surga dengan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kepada kita beragam macam amalan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Semua ini adalah jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup semua pintu-pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala melemahkan godaan syaitan dan melemahkan kemaksiatan-kemaksiatan. Rasulullah memberikan motivasi untuk kita sekalian, sekaligus Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita, malaikat-malaikat Allah juga memberikan motivasi, penyemangat untuk kita sekalian. Wa yunadi munadi. Ini riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Imam Ahmad, wa yunadi fihi malakun. Lalu berserulah di atas langit malaikatnya Allah, ya bagiyal khairi aqbil,
Wa ya baghiya syarri aqsir. Wahai yang menginginkan kebaikan, wahai yang menginginkan kebahagiaan, keselamatan, yang menginginkan surga dan ridhonya Allah, inilah waktunya. Dan wahai engkau yang menginginkan keburukan, yang membawa langkah-langkah kakimu ke arah neraka dan kecelakaan, stop, hentikan. Jadi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mencintai kita, ini perlu kita ketahui. Malaikat itu bukan sekedar ada, dan bukan saja hubungan antara kita dengan mereka, kita percaya, kita beriman mereka ada. Bukan sekedar itu. Bahkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu setiap waktu perhatian pada kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan di dalam Al-Qur'an, wa yastaghfiruna liman fil ard. Di antara kebiasaan waktu-waktunya malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah mereka memintakan ampun, yaitu kepada orang-orang yang beriman yang ada di bumi. Malaikat selalu berdoa kepada Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Maka berikan mereka tiga. Berikan mereka ampunan. Ya. Berikan ampunan bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah. Berikan mereka ampunan bagi orang-orang yang bertobat kepadamu, wattaba'u sabilak, dan mereka mengikuti jalanmu, menelusuri kehidupannya dengan menelusuri jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus. Waqihim azabal jahim, serta lindungi mereka dari azab neraka jahim. Banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan kepada kita maupun dari Rasulullah bahwa malaikat-malaikat Allah itu perhatian kepada kita. Mereka itu perhatian kepada kita. Ini patut untuk kita ketahui, karena ada hubungan yang sangat erat antara kita dengan mereka. Mereka lah yang mungkin seringkali kita tidak menyadari atau tidak terfikirkan pada diri kita. Ada makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang begitu baik kepada kita, selalu membisikkan di dalam kalbu kita, yang diantara sebutannya wa'izullahi fi qalbi kulli bashar, atau fi qalbi kulli mu'min. Penasehat yang Allah simpan di kalbu setiap orang beriman. Dialah yang selalu membisikkan kepada kita penyemangat dalam kebaikan. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa malaikatnya Allah Subhanahu wa taala meneriakkan di langit, wahai yang menginginkan kebaikan, wahai yang menginginkan surganya Allah, ridhonya Allah, sekarang waktunya. Kalau kita bahasakan dengan bahasanya orang sekarang, bahasa gaulnya, gaskan. Ya, sekarang waktunya untuk gaskan. Ya, ini bagus populerkan. Ya, malaikat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini mengajak kita sekalian, memberi kita semangat. Gaskan. Jangan berjalan berduaan di bulan Ramadan dimanfaatkan untuk berpacaran. Sayang sekali generasi pelanjut Islam ini kalau sampai tidak membawa keberkahan. Bulan Ramadan jangan dipakai untuk bermaksiat. Syaitan-syaitan sudah dibelenggu. Apakah kita yang mau menjadi syaitan? Syaitan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu digaskan ini adalah kebaikan. Lalu di antara ucapan malaikat itu kata Rasulullah, walillahi utaqa'u minan nar. Allah Subhanahu wa taala mendaftarkan di bulan Ramadan ini orang-orang yang terbebaskan dari api neraka. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan Ramadan yang ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita termasuk orang-orang yang terbebaskan dari api neraka. Bahkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini. Bahkan kita memohon kepada Allah sebelum kita meninggalkan rumah Allah taala ini. Di subuh hari ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kita termasuk min utaqaihi minan nar, orang-orang yang terbebaskan dari api neraka.
juga untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, pasangan hidup kita, dan juga semua orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat mereka semua min utaqaihi minan nar, termasuk orang-orang yang sudah terbebaskan dari api neraka sejak saat ini. Kenapa dikatakan terbebaskan dari api neraka? Karena pada hakikatnya setiap dari kita sudah disediakan dua kapling. Satu kapling di sorga, satu kapling di neraka. Nah, kalau masing-masing orang selama di dunia ini siap berjuang mati-matian mempertahankan kaplingnya, ada kapling yang perlu kita lupakan dan perlu untuk kita terlantarkan, yaitu kapling kita di neraka. Kita semua ini punya kapling di neraka. Seperti yang dikhabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis Al-Barra ibnu Azib, hadis yang sangat panjang yang berbicara tentang kematian sampai dengan alam kubur. Di antaranya di situ disebutkan setiap manusia itu punya kapling di surga maupun di neraka. Nah, sekali lagi ada kapling yang perlu untuk kita lupakan dan terlantarkan. Jangan ambil kapling ini, terlalu bahaya, yaitu kapling kita di neraka. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang terbebaskan dari neraka tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin terlintas di pikiran kita, bagaimana seruan malaikat ini bisa menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita sedangkan kita tidak dengarkan suaranya? Jawabannya, bukankah kita orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW? Apakah kira-kira ketika Rasulullah SAW yang menjadi penyambung lidahnya para malaikat, yang menyampaikan kepada kita tentang hal tersebut, bahwa malaikatnya Allah menyerukan hal itu, ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri absir walillahi utaqa'u minan nar. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan dan kebahagiaan, sekarang waktunya, dan wahai yang menginginkan keburukan, stop, hentikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mendaftarkan dan menetapkan orang-orang yang terbebaskan dari api neraka. Wa dzalika kulla lailatin hatta yanqadi Ramadan. Kata Rasulullah, malaikat menyerukan hal tersebut setiap malam di atas langit sampai selesai bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, yang sama-sama kita ketahui. Makna daripada Lailatul Qadar ini sendiri bisa bermakna malam yang penuh dengan kadar. Artinya makna malam yang penuh dengan nilai yang istimewa. Karena melakukan amalan di malam tersebut tidak harus penuh, tidak harus begadang. Sempat melakukan amalan-amalan soleh di malam tersebut, tentunya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala terutamanya, maka sama dengan nilainya lebih dari 1000 bulan, sekitar 84 tahun. Jadi masyarakat muslimin, alangkah baiknya kalau di bulan Ramadan ini kita paksa-paksakan diri kita sedikit lebih daripada bulan-bulan sebelumnya. Di luar bulan Ramadan, kita paksakan di bulan Ramadan ini untuk beramal lebih daripada di luar bulan Ramadan. Makna yang kedua daripada Lailatul Qadar, malam Qadar, adalah di antara penjelasan para ulama kita, dia adalah malam penentuan kadar, itu qadar, malam penentuan qadar takdir kita untuk setahun kemudian. Lalu dijelaskan oleh ulama kita, perbanyaklah amalan-amalan kebaikan. Semoga dengan kerja keras kita di 1 bulan ini, paksa-paksakan diri kita sedikit. Kalau mau banyak juga silakan. Paksa-paksakan diri kita untuk memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan ini saja. Semoga dengan itu takdir kita setahun kemudian penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Dibandingkan kita yang selalu mencita-citakan dan mengangan-angankan keberhasilan, kebahagiaan, keselamatan dan seterusnya, prestasi dan karya, namun bermalas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin angan-angan itu akan menjadi kenyataan jikalau tidak dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala?
paksa-paksakan diri kita di dalam 1 bulan ini. Karena sesungguhnya usaha yang terbesar adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita mengingat peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa yang didapatkannya cuma lapar dan haus. Ini adalah orang yang hanya mempuasakan perut dan kemaluannya. Makanya berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim." Di saat kalian berpuasa, maka puasakan juga telingamu, puasakan juga matamu, puasakan juga lidahmu dari segala kedustaan dan semua yang Allah haramkan. Waliyakun 'alaika waqarun wa sakinah. Dan hendaknya di dalam puasa Ramadanmu ini ada pada dirimu sakinah, ketenangan, dan waqar, kesantunan, suatu keadaan yang lebih di dalam lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih serius dengan kebaikan dan lebih serius di dalam meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan. Lalu terakhir beliau katakan, wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Ini yang perlu kita garis bawahi. Janganlah engkau menjadikan hari puasamu dengan hari tidak puasamu sama saja. Jangan engkau menjadikan hari puasamu dengan hari tidak puasamu sama saja. Jangan. Tanda suksesnya seseorang selamat mendapatkan bulan Ramadan, sukses mendapatkan bulan Ramadan, dan tidak kena doanya Jibril dan doanya Rasulullah. Jadi ada doanya Jibril dan doanya Rasulullah yang perlu kita hindari. Kita perlu berlindung kepada Allah dari doa tersebut. Bukan kita minta doa itu, justru kita hindari. Apa itu? Jibril alaihissalam pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, "Ragima anfu rajulin." Mencium hidungnya tanah. Ini bahasa ini dipakai oleh mereka ketika dimaksudkan adalah terhina dan sial. Ragima anfu rajulin, mencium hidungnya tanah. Seseorang yang dakhala alaihi Ramadan datang kepadanya, masuk Ramadan, summan salaqa, sempat dia dapatkan, lantas Ramadan berlalu, falam yughfarla, lantas belum dapat ampunan dari Allah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan amin. Ini doa yang harus kita hindari, yaitu jangan sampai kena doanya Jibril alaihissalam. Panglimanya malaikat berdoa diaminkan oleh panglimanya manusia, Nabi dan Rasul. Beliau mengatakan amin. Jadi kata Jibril, semoga terhina dan sial orang yang mendapatkan bulan Ramadan, lantas bulan Ramadan berlalu dalam keadaan dosanya belum diampuni. Sehingga apa tanda bahwa kita berhasil mendapatkan ampunan dari Allah dan terhindar dari doa ini? Tandanya adalah kita istiqomah di dalam melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Itu tanda dasarnya. Jikalau ternyata ada seseorang bukan sekedar kewajiban yang dia lakukan, sunnah-sunnah juga dia jaga terus. Salat tarawihnya dia jaga terus, baca Al-Qur'annya dia perbanyak, sedekahnya dia tingkatkan, dan seterusnya. Ini lebih masuk lagi. Dan bukan sekedar yang haram dia tinggalkan, bahkan yang makruh pun dia tinggalkan. Ini tentunya lebih hebat lagi. Tapi jikalau seseorang di batas awal saja, syarat dasar saja, yaitu dia lakukan kewajibannya kepada Allah, dia tinggalkan apa-apa yang Allah haramkan, itu sudah masuk. Ini yang sempat kita sampaikan di subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita sekalian mencapai ridhonya dan surganya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk
wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.